Selamat malam, Sobat Kahor yang berbahagia. Lagi-lagi dan jangan bosan, masih bersama Bang Fawa. Di malam ini, Bang Fawa masih meneruskan cerita dari video sebelumnya tentang kisah seram teror gaib perantauan di tanah Borneo, Kalimantan. Yang mana di dalam cerita itu, seseorang yang bernama Indra pergi merantau ke Kalimantan. Dia dari bandara dijemput temannya yang bernama Rian, dan dari bandara ke kota Bontang. Indra dengan Rian yang naik sepeda butut Honda mendapatkan banyak teror, banyak kejadian mistis karena sebab dari apa yang telah diperbuat oleh si Indra ini dengan tidak tahu atau tidak mematuhi adat istiadat yang terjadi kalau berada di daerah Kalimantan. Dan dari perjalanan itulah singkat cerita mereka akhirnya sampai di tempat tujuannya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja mari kita simak cerita selengkapnya. Dari berbagai teror yang terjadi di perjalanan si Indra dan si Rian, akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuannya, yaitu kota Taman Bontang. Kota indah yang dibangun di atas perbukitan. Rian mengatakan kota ini sempat memenangkan penghargaan Adipura beberapa kali. Wajar saja jika tampak asri. Jalan yang naik dan turun seolah membuat kota ini bagai kumpulan bukit dengan lampu yang berkelap-kelip di malam hari. Ditambah lagi cahaya jingga karena nyala api pembakaran gas tidak murni dari dua industri skala nasional di kota ini. Sebelumnya, Indra memperkenalkan nama panjangnya. Dia bernama Ganindra Basudewa. Sebagian orang akrab memanggilnya Indra. Ini adalah pengalaman pertamanya menginjakkan kaki di pulau terbesar di Indonesia, yaitu Kalimantan. Sedangkan orang yang menjemput Indra ini adalah Rian Sani Utomo. Ini adalah tahun kelimanya di kota Bontang. Rian bekerja di salah satu pertambangan batu bara terbesar di kota ini. Rian dan Indra memang sudah saling mengenal saat dulu menjadi rekan kerja di salah satu distributing center di daerah Jababeka. Mereka berpisah setelah Rian memilih untuk merantau jauh ke pulau kelahiran ibundanya. Singkat cerita, tibalah mereka berdua di rumahnya Rian sendiri. Sebuah kontrakan satu pintu sederhana dengan cat krem yang menambah kesan tenang. Kontrakan Rian terletak di petak pertama dari 4 petak yang ada di kontrakan ini. Kok sepi banget ya, Yan? Kan masih jam 10. Tanya Indra saat mendapati kondisi sekitar kontrakan yang sepi. Ya sepi lah, depan sama belakang masih kebun, Ra. Pada kata motornya berarti lagi masuk shift malam, jelas Rian sambil membuka pintu kontrakannya. Capek, Dra. Kayaknya mulai kena badan saya, ujar Rian yang langsung merebahkan tubuhnya di ruang tengah. Hah? Kamu sakit, Yan? Anjir, panas, sahut Indra saat memegang dahinya. Saya bikinin teh ya, dapurnya di mana? Lanjut si Indra. Rian menunjuk ke ujung ruangan yang terdapat sekat. Dari celah sekat itu, tampak sebuah jendela yang memantulkan sebagai pantulan ruang tengah. Indra melangkahkan kakinya ke arah dapur yang terlihat gelap
karena Rian hanya menyalakan lampu di ruang tengahnya. Yan, cetekan sebelah mana ya cetekan lampu? Teriak Indra pada Rian yang ada di ruang tengah. Suara aneh seperti geraman terdengar tepat di belakang Indra, membuat dia sedikit tersentak. Ya Allah, masa sampai ke rumah Rian juga sih? Keluh Indra dalam hati tanpa berani menoleh ke belakang, sambil terus mencari saklar lampu. Lampu dapur pun menyala. Dia temukan saklarnya di balik sekat yang membatasi ruang tengah dan dapur, berseberangan dengan pintu belakang kontrakan. Lah, katanya nggak enak badan. Rebahan dulu sana, saya bikinin kamu teh, ujar Indra kepada Rian yang tiba-tiba sudah berada di dekatnya. Rian memandang Indra dengan tatapan yang aneh. Si Rian ini menggeram, terdengar begitu aneh. Sampai Indra ini tersadar jika suara tadi adalah suaranya si Rian. Hehehe, kenapa kamu? Bentar. Saya tahu kamu mau ngomong apa. Aing macan, saya macan, ya kan? Tanya Indra sedikit bergurau sambil menuangkan air ke dalam panci dengan maksud membuat air panas. Kowe ora kagungan tata krama. Kamu tak punya tata krama sopan santun, ujar Rian yang suaranya terdengar bergetar. Belum lagi si Rian ini memakai logat dan bahasa Jawa yang halus. Hehehe, sejak kapan kamu bisa bahasa Jawa inggil? Sosokan bahasa Jawa sama saya. Norak lo, tanya Indra dengan alis terangkat sebelah. Wah, suara dentuman keras benda yang cukup besar terjatuh di depan pintu masuk. Spontan Indra langsung berlari keluar meninggalkan Rian karena khawatir jika ada tetangga yang kecelakaan dan butuh pertolongan. Tapi keadaan begitu sunyi, dan memang di luar kontrakan penerangan begitu minim karena hanya kontrakan Rian yang lampunya menyala. Tadi bukannya Rian bilang pada masuk malam? Lah terus suara benda jatuh barusan dari mana ya? Pikir Indra kebingungan. Saat itu juga Indra mulai merinding. Dia pun langsung kembali ke dalam rumah dan astaga, kamu ngapain bego? Kenapa kamu berantakin semua? Umpat Indra pada Rian karena melihat barang-barang di ruang tengah yang berantakan seperti habis dilanda gempa. Luluh, kemana Yan tapi ya? Hei Yan, di mana kamu Yan? Yan, panggil Indra. Indra tidak mendapati si Rian di ruang tengah. Dia langsung kembali ke dapur, tapi tidak ada. Satu ruangan dengan dapur, pintu yang menghadap ke arah Indra adalah kamar mandi. Tapi di situ masih juga tidak ada. Indra kembali ke ruang tengah. Pintu kamar tidur terbuka. biadab. Bentarian yang entah sejak kapan telah berdiri di atas lemari pakaian, memandangi Indra dengan tatapan yang tajam. Hehehehe, kamu ngapain sih? Naik gak jelas gitu. Tadi ngatain saya gak punya tata krama, sekarang ngatain saya biadab. Turun sini. Ayo berantem saja yuk, berantem. Tantang Indra penuh emosi. Ndok asin. Sahut Rian seraya menjulurkan tangannya pada Indra. Mendengar kata telur asin langsung menyadarkan si Indra bahwa ada yang tidak beres terjadi di sini. Tapi ini kan Kalimantan, kok bahasa Jawa? Gumam si Indra. Setelah mengerti seluruh situasinya, melihat Rian berjongkok dan menjulurkan tangan layaknya Spiderman dengan mata melotot di atas lemari, jadi terasa mengerikan. Sugeng rawuh mbah, jenengan badhe nedha ndok asin.
Permisi mbah, Anda mau makan telur asin? Tanya Indra bersimpu gemetar pada si Rian. Yo, Jawab Rian membentak. Tapi kulo boten nggak ada mbah. Tapi saya nggak punya mbah. Jawab si Indra tanpa berani menoleh ke arahnya. golek dan cari cepat. Bentaknya lagi. Mbah. Iya mbah. Saya carikan mbah sebentar ya. Anda di sini saja. Teman saya jangan diapa-apakan ya mbah. Tolong ya mbah. Balas si Indra masih gemetar. Itu pun hanya dijawab oleh Rian dengan geraman lainnya. Beruntung, ternyata tak sulit mencari telur asin di malam hari di sekitar sini. Tak seperti yang Indra khawatirkan saat meninggalkan. Di dekat sini masih ada warung makan yang buka. Nah, bodohnya si Indra. Dia lupa meminta pertolongan saat di warung tadi. Saat kembali, pemandangan kebun dengan pohon-pohon besar membuat Indra merinding. Karena panik, prioritas utama adalah menolong temannya lebih dulu. Tidak sadar jika jalan setapak ini juga begitu menyeramkan. Niki mbah, ini mbah, ujar Indra sambil memberikan 3 butir telur asin yang dia beli di warung tadi pada Rian yang ternyata sudah turun dari atas lemari dan berdiri di antara barang-barang yang berserakan di ruang tengah. Tanpa menjawab, dia langsung merampas dan melahap telur itu beserta kulitnya. Rasa jijik dan ngilu meliputi Indra kala menatap dan mendengar telur itu remuk di dalam mulutnya si Rian. Maaf mbah, Anda ini siapa ya mbah? Kok berada di sini? Anda dari Jawa kan? Hanya Indra pada Rian yang masih sibuk menyantap kulit telur asin. Aku Gowane Paduka Raja saka Majapahit. Aku dikongkon mateni wong ning daerah kene. Tapi aku ra kuat. Lan terus dipendem nang lemah urip sing mau kuing nuncal endok asin bosok iku. Aku dibawa oleh Paduka Raja dari Majapahit, diperintahkan membunuh seseorang. Tapi aku tidak kuat dan akhirnya ditahan dan dikubur di tanah yang hidup di tempat kamu melemparkan telur busuk tadi. Jelas Rian panjang lebar. Waduh, sepurane ya mbah. Kulo boten ngertos mbah. Saniki tolong jenengan culke konco kulo mbah. Maafkan ya mbah, saya tidak tahu. Sekarang tolong lepaskan teman saya ya mbah, ujar Indra memelas. Rian tertawa sambil melotot ke arah Indra. Lalu dia terjatuh pingsan. Indra terduduk lemas memikirkan semua ini. Tiba-tiba engguknya terasa berat dan semakin berat, gelap, dan singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang saat Indra terbangun dari tidurnya. Kondisi rumah ini masih kacau balau seperti semalam dengan barang-barang yang berserakan di mana-mana. Membuat si Indra ini merinding sendiri jika mengingatnya. Kepala Indra terasa begitu berat. Dengan semua tekanan ini, rasanya wajar saja, belum lagi dengan si Rian. Sepertinya Rian tidak sadar dengan apa yang menimpanya semalam. Rian. Indra baru sadar kalau Rian ini tak ada di sekitarnya. Yan, hei Yan, kamu di mana Yan? Teriak Indra sambil mencari-cari keberadaannya.
Tidak ada di kamar, tidak ada di ruang tengah. Indra pun beranjak ke dapur. Suara engsel pintu yang berkarat tiba-tiba mengagetkan si Indra. Indra baru saja dari ruang tengah dan pintu depan masih tertutup rapat. Pintu kamar Rian terbuka lebar. Dan pintu belakang di hadapan Indra juga tertutup, tak bergerak barang sedikit pun. Pintu yang mana lagi ya harus dicari? Indra mulai bertanya-tanya sendiri dalam benaknya. Waduh, jangan-jangan pintu di... Indra menduga tapi tak berani menggerakkan tubuhnya. Suara lenguhan. Indra baru ingat kalau tadi dia juga sempat mendengarnya. Suara itu berada tepat di belakangnya. Keringat dingin langsung membasahi tubuh Indra yang gemetaran. Kayak kenal. Indra bergumam dia kenal suara ini. Anjay. Gue kira siapa lo nyong. Umpat Indra pada Rian yang baru saja keluar dari pintu di belakang si Indra. Yang ternyata itu adalah kamar mandi. Dengan wajah lemah, letih dan lesu. Kamu itu ngapa sih teriak mulu? Masih pagi tahu, berisik amat sih, tanya Rian ketus. Nggak tahu lah. Saat Indra meninggalkannya kembali duduk di ruang tengah. Aduh, kok sakit banget ya Indra, perut gua. Mana perih banget. Pas BAB di belakang sini, di dubur gua. Kamu gak ngapa-ngapain gua kan semalam? Sambung Rian yang sedari tadi memegangi perutnya. Oh, monyok. Nenek saja saya gak nafsu, apalagi laki-laki. Kampret bener dah kamu. Bentak Indra pada Rian yang telah menuduh dia berbuat asusila kepadanya. Tanpa membalas ucapan si Indra, Rian kembali masuk ke kamarnya. Indra melihatnya sesekali memperhatikan kondisi kontrakannya yang tak karuan. Kamu kesambet ya? Kok berantakin gini sih? Tanya Rian yang baru sadar akan keadaan rumahnya. Kagak. Semalam ada kucing kimpoy. Yang cowok keluar duluan, si cewek ngamuk. Ya gini deh jadinya. Jawab Indra tidak peduli. Masih sibuk mengeluarkan pakaian dari tasnya. Ancrit, kamu bener kan? Gak ngapa-ngapain saya, Indra? Aduh, dubur saya perih, Cok. Serius, aduh sakit. Sambung Rian mendadak emosi. Kagak monyong, kamu kesurupan jin telur asin. Sampai naik-naik ke lemari segala. No, bekas kaki kamu itu masih ada di tembok. Kamu itu makan telur asin 3 biji sama kulit-kulitnya. Gimana gak perih tuh dubur kamu? Balas si Indra tidak terima. Hah? Iya kah, Indra? Ujar Rian menggaruk-garuk kepala berusaha mengingat kembali. Sambil memandangi bekas kakinya di dinding yang ada di sebelah lemari. Indra akhirnya menceritakan apa yang terjadi pada Rian semalam sambil merapikan barang-barang yang berserakan. Wajah Rian memucat begitu mengetahui apa yang dia lakukan. Tanpa dia sadari, dia hanya bisa pasrah setelahnya. Ini rampung, kita langsung cari makan, Dra. Sekalian saya ajak lo keliling sebentar sebelum saya berangkat, biar tahu kondisi sekitar. Jelas Rian di tengah upaya si Indra membereskan sisa-sisa kejadian semalam. Matahari di atas kota ini terasa begitu menyengat di siang hari. Namun, hal itu tidak membatasi aktivitas orang-orang untuk mencari nafkah atau yang lainnya. Bisa Indra lihat dari warga sekitar yang sibuk berkebun. Rian lalu mengajak Indra ke sebuah warung makan prasmanan yang tak jauh dari rumah kontrakannya. Bro, saya dengar makanan di Kalimantan mahal-mahal ya? Tanya Indra berbisik pada Rian. Ya, yang mahal ada, yang merakyat juga banyak. Pinter-pinter aja kamu nyari. Gak semua yang kamu dengar tentang Kalimantan itu benar. Sekarang kamu ambil sendirilah. Terserah deh, sebanyak apa juga. Nanti kamu akan lihat sendiri berapa bayarnya. Jelas Rian dengan senyum simpulnya yang bersahabat.
Mereka menikmati santap siangnya di salah satu sudut ruangan. Yang Indra perhatikan sedari tadi, si penjual adalah sepertinya orang Jawa, terdengar dari logatnya yang begitu kental. Rian kembali menjelaskan perihal seluk-beluk kota ini, diiringi oleh anggukan kepala si Indra yang seolah-olah mengerti, padahal kenyataannya tidak. Lalu dia mengajak Indra ke wanita muda, sang penjaga warung ini. Ya, nanti juga paham. Bentar, Mbak, berapa semuanya ya? Jelas Rian pada Indra disambung dengan menanyakan total harga pada wanita muda itu. Semua jadi 26.000, Mas, jawab wanita itu. Ya kan? Ya kan, Ra? Ujar Rian dengan senyum lebar menunjukkan bahwa yang dikatakannya itu benar. Setelah itu mereka berkeliling-keliling sebentar. Rian menunjukkan pada Indra beberapa tempat yang menarik sebelum akhirnya mereka berdua kembali pulang. Rian mengatakan jika dia masuk sore hari ini, jadi Indra akan menjaga rumah hingga si Rian pulang kisaran jam 12 malam nanti. Saya cabut dulu, Indra, ucap Rian pamit sambil menyalakan motornya, lalu pergi meninggalkan si Indra. Mending sekarang saya tidur dulu, ujar Indra dalam hati sambil merebahkan tubuhnya di ruangan tengah. Wah! Suara benda jatuh membangunkan Indra dari tidurnya. Rasanya tidak enak sekali terbangun seperti ini. Wah, asam. Apaan nih? Jangan laki-laki deh, pikir Indra dengan nafas yang terengah-engah. Dengan lampu yang belum menyala, suasana gelap benar-benar menyelimuti dirinya. Akhirnya dengan kaki yang gemetar hebat, Indra memberanikan diri meraba-raba dinding mencari saklar untuk menyalakan lampu. Angin hangat seketika berhembus di belakang telinganya. Entah dari mana, tapi cukup membuat jantung Indra berdegup kencang di tengah perjuangannya mencari saklar lampu. Sampai lampu ruang tengah menyala. Dia lihat sekeliling, ternyata masih rapi sama seperti sore tadi. Yang mana Indra berpikir bahwa keadaannya berantakan lagi. Mungkin cuma halusinasi gara-gara ketakutan kemarin. Aduh, mandi dulu lah biar seger, pikir si Indra. Tubuhnya terasa sangat segar bertenaga setelah selesai mandi. Jam masih menunjukkan pukul 10 malam saat dia melihat jam dinding di kamar Rian. 2 jam lagi baru balik nih bocah, pikir si Indra. Dari arah belakang rumah terdengar suara hantaman dengan jeda yang sangat singkat, seperti orang sedang menggali tanah. Siapa pula yang ngegali tengah malam gini? Asli kurang kerjaan tuh orang, pikir Indra berusaha tidak peduli. Indra menyalakan TV untuk mengalihkan perhatiannya. Hingga 30 menit berselang, suara itu tak kunjung berhenti. Tanpa berpikir yang aneh-aneh, Indra pun melangkahkan kakinya ke arah pintu belakang di samping dapur. Indra melihat seorang pria tua dengan celana hitam bertelanjang dada sedang menggali sebuah lubang di kebun belakang kontrakan ini. Tanpa curiga sedikit pun, Indra langsung menghampirinya. Lagi gali apa, Pak? Mau saya bantuin? Awar Indra sekedar basa-basi sambil mendekati bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu tak menggubris Indra sama sekali dan terus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Namun ada yang aneh darinya. Sudah hampir 30 menit Indra mendengar suara orang ini menggali, tapi tak ada satupun lubang di sini. Dia hanya menggerakkan cangkulnya ke arah yang sama dan mencabutnya berulang-ulang kali sampai Indra sendiri lelah melihatnya. Orang gila beneran nih, pakai bawa cangkul pula, pikir si Indra. Bunda, minta rokok nyawa, Bang. Saya minta rokokmu dong,
Tiba-tiba bapak-bapak itu angkat bicara tanpa menoleh sedikit pun ke arah Indra. Maaf pak, saya nggak ngerti bahasa sini. Saya baru datang juga. Tapi kalau artinya minta rokok, saya ada. Bentar ya, saya ambilin pak. Balas Indra sambil meninggalkannya ke dalam rumah untuk mengambil rokok. Begitu masuk di dalam rumah, suasana di sekeliling Indra mendadak hening. Suara bapak yang tadi sedang menggali sudah tidak terdengar lagi. Nungguin rokok rupanya dia, pikir Indra sambil mengambil 2 batang rokok, masing-masing untuk Indra dan satunya untuk bapak itu. Dan loh, mana dia ya? Pikir Indra lagi saat kembali ke belakang dan tidak menemukan bapak tadi dimanapun berada. Lah iya, ketemu orang tua labil saya. Gerutu Indra pelan sambil melangkahkan kakinya kembali ke dalam rumah. Indra pun mengunci pintu belakang juga pintu depan, lalu kembali menonton TV menunggu Sirian pulang. Bahkan perut si Indra pun mulai meminta haknya, alias dia lapar. Kembali suara itu terdengar. Indra melangkahkan kakinya mengendap-endap ke arah belakang untuk melihatnya dari jendela kecil yang ada di dapur. Indra tidak melihat bapak tadi dengan cangkulnya. Bahkan suara sudah kembali berhenti. Aduh, jangan dong, jangan, pinta Indra penuh harap. Pikirannya sudah membayangkan hal yang aneh-aneh. Tanpa dikomando, Indra langsung kembali menuju ruang tengah. Loh, siapa yang nyalain rokok? Pikir Indra merasa aneh saat melihat ada 2 batang rokok yang menyala tergeletak di asbak. Entah kenapa dan bagaimana, spontan Indra merasa ingin menoleh ke arah jendela dapur lagi. Dan Indra pun menoleh. Di situ terlihatlah seraut wajah laki-laki tua tadi tersenyum lebar ke arah Indra dengan gigi yang berwarna merah berlumuran darah. Jangankan bergerak, berteriak saja Indra tak mampu. Tubuhnya benar-benar membeku. Indra sadar, dan dia lebih dari sadar, dan ini bukan sekedar halusinasi. Tawa orang tua itu dengan suara berat yang parau mengiringi senyuman dari sosok itu. Indra melantunkan semua ayat Quran yang dia hafal. Dalam hati berharap dia, orang tua hantu itu, akan pergi. Tapi semakin Indra melafalkan doa, dia tak kunjung pergi dan wajahnya semakin terlihat dengan jelas tanpa Indra tahu dari mana arah cahaya yang menyinarinya. Dia menempelkan telapak tangannya di kaca jendela, seakan-akan mengatakan, "Aku akan segera masuk," dengan wajah dan tawanya yang mengerikan. Bapak, Ibu, Indra mati duluan ya. Maaf, gak bisa nyenengin kalian. Ujar Indra dalam hati sambil memejamkan mata serapat-rapatnya. Tiba-tiba ada yang meniup telinganya, dilanjutkan dengan bahasa yang tak dia kenal. Perlahan Indra pun tersadar. Rian memandanginya dengan tatapan takut, serta ada 1 orang lain di rumah sedang duduk bersila di sampingnya. Yan, ambil air putih Yan, teman kamu sudah sadar," ujar seorang laki-laki yang tadi membisiki Indra dengan bahasa yang aneh. Loh, kok rame? Ada apa ini? Ujar Indra kebingungan. Nggak apa-apa, nih minum dulu, ujar seorang bapak dengan membawa air yang diambilkan oleh Sirian. Saya kenapa ya? Tanya Indra bingung. Sotoy kamu. Saya pulang tadi, kamu saya panggil gak jawab-jawab. Akhirnya saya minta kunci serep sama Pak Dion. Kamu saya lihat terlentang sambil mangap-mangap sama mata kamu melotot.
Saya panggil Pak Dion deh, suruh ke sini, ujar si Rian panjang lebar. Indra pun akhirnya menceritakan semua yang dia alami pada Pak Dion, sementara Rian ke dapur untuk membuatkan kopi. Kamu diajak kenalan berarti? Kelakar Pak Dion dengan tawa terbahak-bahak. Ya, begitu aja sih pesan saya, Mas. Intinya hormati yang gak kelihatan. Pasti kita akan menghormati yang kelihatan, ujar Pak Dion dengan senyum simpulnya. Semenjak saya kesini, saya ngerasa saya nggak ngelakuin hal-hal yang nggak menghormati mereka kayaknya, Pak, ujar Indra sambil mengatur nafas. Ya, kamu diajak kenalan berarti? Lakar Pak Dion dengan tertawa terbahak-bahak. Obrolan mereka pun lanjutkan sambil menghabiskan kopi yang telah dibuat oleh Sirian. Pak Dion banyak menjelaskan tentang kota Bontang. Dan dari satu obrolan Indra ini, akhirnya dia mengetahui jika Pak Dion adalah sang pemilik kontrakan. Jam sudah menunjukkan pukul 1:30 saat Pak Dion pamit pulang. Rian mengantarnya ke depan dan Indra melihat sekilas mereka membicarakan sesuatu. Kita disuruh selamatan dulu, Indra, buat kamu yang pertama kali datang, ujar Rian saat memasuki pintu. Buset, buju bune, sebegininya kayan. Aduh, ribet ya. Saya balik aja lah ke Jakarta, ujar Indra lemas. Hehehe, mau nyerah kamu? Gak akan saya biarin kamu balik lagi ke dunia kelam itu. Karena kamu di sini dan kamu akan netep dan cari kerja di sini. Besok kita beli ayam, kita selamatan sendiri saja, simpel kok, ujar Sirian panjang lebar. Empat hari telah berlalu semenjak kemunculan laki-laki bercangkul itu. Keadaan sudah mulai kembali normal untuk si Indra dan Sirian. Pak Dion sudah mengenalkan Indra kepada Pak RT beserta warga. Dan juga Rian sudah mengenalkan Indra pada teman-temannya. Suasana pergaulan di kota Bontang ini benar-benar terasa seperti kota di Jawa. Kebanyakan orang mengobrol dengan menggunakan bahasa Jawa medok. Waktu menunjukkan hampir jam 9 malam saat Indra dan Rian melangkahkan kakinya ke pos yang berada di depan gang. Tempat biasa orang-orang dengan sebaya Indra dan Rian ini berkumpul. Gang yang menuju ke rumah Rian adalah gang buntu yang dipenuhi oleh kebun dengan rumah yang masih bisa dihitung menggunakan jari. Tepat di ujung gang buntu ini adalah rumahnya Pak Dion dan di seberangnya adalah kontrakan yang Rian dan juga Dian tinggali. Dan rumah terdekat yang lain berjarak 50 meter adalah rumah seorang janda beranak 4 bernama Mbak Lydia. Berikutnya secara berturut-turut adalah rumah kayu milik Pak D. Kusno dan beberapa orang yang belum Indra kenal. Nah, dia baru nongol. Kenalin, ini temanku dari Jakarta Ji, yang kemarin saya ceritakan. Dah, kenalin, ini Master Gaple di sini, ujar Sirian. Iya, nama saya Indra, jawab Indra sambil mengulurkan tangan. Yang Indra dengar dari Rian sebelumnya bahwa Aji bisa melihat makhluk halus atau dia ini adalah indigo. Aji hanya menjawab dengan senyum dengan mengulurkan tangannya. Suasana canggung di kota baru, itulah yang Indra rasakan. Indra, Rian dan Aji mengobrol bertiga, sementara yang lain sedang sibuk dengan gaplenya. Kenapa gak telepon aku kamu? Ujar Aji pada Rian saat dia telah selesai mendengar ceritanya Indra. Iya, aku gak enak saja. Sudah malam sekali,
Jawab Rian sambil menggaruk kepalanya. Ya, tapi dia sudah pergi kok. Jadi kamu orang gak usah khawatir, lanjut si Haji. Suara seorang wanita berteriak memecah keheningan malam dari arah rumah Mbak Lydia. Sontak saja mereka semua yang ada di pos berlari menuju ke sana. Aji gile bro, jande teriak tengah malam, kenapa ini? Ujar Indra pada Rian sambil menaik turunkan alis. Jangan ngomong yang aneh-aneh, ujar Rian sambil tetap berlari. Keadaan sudah ramai di depan rumah Mbak Lydia. Ada bapak-bapak yang datang lebih dulu dari si Indra. Kuyang pak, ujar Mbak Lydia dengan nada panik sambil memeluk anaknya yang terkecil yang menangis hebat. Ada setan Pak De, tadi di belakang dia deketin adik, ujar si Lina, anak pertama Mbak Lydia dengan terbata-bata. Pak Dion terlihat berdiskusi dengan bapak-bapak lainnya dan beberapa ibu-ibu mencoba menenangkan Mbak Lydia dan anak-anaknya. Ji, bisa bantu kita buat obor? Kita buru malam ini. Dia pasti belum jauh. Dia ini lagi apes karena kelihatan orang, ujar Pak Dion menghampiri si Indra dan teman-temannya. Oh iya Pak, bawa sapu lidi sama garam juga Pak, ujar Aji dengan memandangi sekitar kebun yang gelap. Dan rumah kamu ada sapu lidi kan? Lanjut Aji pada Rian. Ada Ji, jawab Rian sigap. Ambil, Dra, kita bantuin bapak-bapak bikin opor yuk, ujar si Aji. Bentar Ji. Kuyang itu apa anti Ji? Binatang buas kaji? Tanya si Indra bingung. Bukan, kuyang itu ilmu hitam awet muda, ujar Aji menerangkan kepada si Indra. Tak beberapa lama, mereka semua sekitar 20 orang sudah berkumpul dengan obor bersenjatakan sapu lidi dan segenggam garam. Hanya Pak Dion yang terlihat menggenggam tombak panjang dengan ujung pisau runcing yang tajam. Dia belum jauh Pak, ada di sekitaran kebun di belakang rumah Bapak, ujar Aji pada Pak Dion. Ya sudah, kita semua berpencar. Kalau kalian lihat sesuatu, lemparkan garam. Dia gak akan bisa gerak kalau dilemparkan garam. Lalu teriak, panggil yang lainnya ya. Ayo jalan, ujar Pak Dion pada si Indra dan teman-teman semua yang berkumpul di depan rumah Mbak Lydia. Rian memegang obor dan Indra memegang sapu lidi dan garam. Suasana malam terlihat mencekam dengan nyala api dari obor para pemuda itu. Yan, seriusan nih Yan, kita nyari setan lo Yan, ujar Indra pada Rian dengan nada yang gemetar. Bukan Dra, yang itu manusia, tapi ya udah jadi setan sih. Udah banyak kasusnya di sini, ujar Rian dengan fokus melihat sekeliling. Orang jadi setan gimana ceritanya? Ujar si Indra. Dia kebingungan dalam hati sambil mengikuti Rian. Yan, Dra, berhenti, ujar Aji yang entah sejak kapan sudah ada di belakang si Rian dan Indra. Jangan lihat ke atas, lanjutnya. Tapi itu sudah terlambat. Rasa penasaran Indra telah memerintahkan untuk menengok ke atas. Sesosok wanita berpakaian putih lusuh dengan rambut berantakan duduk di dahan pohon besar. Dan matanya yang merah menyala dengan lingkar hitam yang sangat jelas tengah tertawa sambil melihat ke arah si Indra. Mama! Teriak si Indra karena terkejut dan langsung berlari menjauh meninggalkan Rian dan si Aji.